Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia, menebus kami dari salah dan dosa dengan cara wafat di kayu salib. Pengorbanannya mengantar kami kepada Dikau sendiri. Maka kami bersyukur kepadamu dan kami mohon, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu akan dibacakan atau didengarkan pada hari ini. Dan kami berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 21, ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa akan datang harinya para murid itu ditangkap dan dianiaya. Mengapa mereka ditangkap dan dianiaya? Karena nama Yesus yang mereka wartakan kemana-mana. Karena Yesus yang adalah Tuhan itu mereka sampaikan beritanya kemana-mana. Itulah yang membuat orang-orang akan menganiaya para muridnya itu. Dan para murid akan dimasukkan ke dalam penjara, dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Pada saat itu, Yesus mengingatkan para muridnya untuk bersaksi tentangnya. Dan mereka tidak boleh memikirkan kata-kata apa yang hendak mereka sampaikan ketika mereka dihadapkan dengan para penguasa itu. Karena Yesus katakan, Dia sendirilah yang akan memberi kata-kata hikmat, sehingga tidak seorang pun yang bisa menentang para muridnya. Yesus juga katakan bahwa walaupun
semua orang akan membenci para murid, semua orang akan menganiaya para murid, tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepala para murid itu akan hilang. Dan Yesus katakan, tetap bertahan. Karena siapa yang bertahan, ia akan memperoleh hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid itu sungguh-sungguh terjadi. Ketika Yesus ditangkap, kemudian Yesus wafat dan dikuburkan, dan Yesus bangkit ke surga, para murid dikejar-kejar. Para murid dianiaya. Sampai mereka tidak berani lagi keluar dari rumah mereka untuk pergi mewartakan Injil kepada siapapun. Akan tetapi setelah Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus juga memberi Roh Kudus kepada para murid. Akhirnya para murid berani keluar mewartakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus telah bangkit dari kubur, bahwa maut sudah dikalahkan dan Yesus sudah ada di dalam kerajaan surga. Mereka sedang bersaksi tentang Yesus itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan yang mati di Vietnam karena Kristus ini, mereka sungguh-sungguh mengalami apa yang Yesus katakan kepada para murid zaman dulu itu. Saya membayangkan bahwa Santo Andreas Dunglac dan rekan-rekannya ini tentu bersaksi tentang Tuhan. Tentu rela mati untuk Tuhan. Dan ini bukti bahwa mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka, walaupun mereka tahu konsekuensinya, pasti mereka dibunuh. Tetapi mereka tetap mewartakan kebangkitan Tuhan kepada orang-orang di Vietnam. Mereka tetap mewartakan kepada orang-orang di Vietnam bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda dan saya bersedia menjadi saksi Tuhan pada zaman sekarang ini? Acap kali kita katakan, iya, kami bersedia. Tetapi dalam kenyataan harian kita lebih memilih aman. Tidak mau keluar dari diri kita, tidak mau keluar dari tempat kita untuk mewartakan Yesus kepada siapapun yang ada di dunia ini. Kita lebih banyak mewartakan diri kita, kehebatan-kehebatan kita, dan ini keliru sebenarnya. Karena Tuhan memilihmu dan saya untuk bersaksi tentang Tuhan. Maka mari kita sadari bahwa Anda dan saya adalah saksi Tuhan. Maka ini kesempatan emas bagi Anda dan saya untuk terus bersaksi, untuk terus mengatakan kepada orang bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah juru selamat kita. Mari kita menyembahnya, mari kita mengikuti ajaran-ajaran firman-Nya di dalam kehidupan harian kita. Kadang kita difitnah, kadang kita dicemohkan, kadang kita dicuekin, kadang kita dimaki. Hanya karena kita sungguh-sungguh melaksanakan firman-Nya di dalam hidup ini. Misalnya kita menegakkan kebenaran, kita menegakkan keadilan, kita mewartakan kasih, damai, sukacita kepada orang. Lalu orang memfitnah kita dan lain sebagainya. Sadarlah bahwa Yesus sudah pernah mengingatkan para muridnya bahwa seorang murid akan mendapat
penghinaan, bahkan dibunuh hanya karena dia. Yesus ingatkan kita, jangan kita kalah dengan ketidakadilan. Jangan kita kalah dengan ketidakbenaran yang terjadi di dunia ini, lebih-lebih di tempat karya kita. Mari kita berjuang untuk terus mewartakan kebenaran, keadilan. Walaupun diri kita pasti mengalami banyak konsekuensi-konsekuensi dari sikap kita yang bertentangan dengan arus dunia ini. Percayalah bahwa Yesus akan selalu menyertai kita. Percayalah bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus membantu Anda dan saya berkata-kata, sehingga tidak seorang pun yang mampu melawan kita. Karena apa? Karena yang berperang melawan mereka adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya dipakai Tuhan untuk terus-menerus mewartakan Injil Tuhan. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar Roh itulah yang berkarya dalam diri kami, sehingga Ia menggunakan diri kami untuk bersaksi tentang Tuhan yang hidup, untuk bersaksi tentang Kristus yang telah mengalahkan maut, untuk bersaksi tentang ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan harian ini. Dan kuatkanlah kami agar kami mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di dunia ini. Karena kami percaya Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus. Engkau menyertai kami dengan seluruh kekuatan, sehingga kami pasti menang. Karena Engkau ada bersama kami. Bapa yang Maha Baik, berkatilah umat-Mu di Keuskupan Agatsi dan di mana saja mereka berada, agar mereka selalu sehat walafiat dan mereka berani menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan harian mereka masing-masing. Hamba juga mohon kepadamu, berkatilah usaha-usaha bisnis mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing, agar berjalan baik dan lancar, mendatangkan rezeki, sehingga mereka selalu hidup di dalam kelimpahan rahmat. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.